Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab dalam program Sekolah Arab Digital. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita kembali untuk menguasai dan mendalami pola-pola jamak taksir untuk kata-kata mudzakkar. Jam'ut taksir lil mudzakkar. Dulu sekali kita juga pernah belajar jamak taksir. Tetapi waktu itu kita baru batasi untuk isim-isim yang maknanya merujuk kepada manusia atau kepada makhluk yang berakal. Baik kata-katanya maupun sifat-sifatnya. Misalkan seperti kata ustadzun, guru itu adalah manusia, orang berakal. Tilmidun, murid, itu juga makhluk berakal. Tajirun, pedagang, juga makhluk berakal. Tobibun, dokter, juga makhluk berakal. Nah, kali ini, dalam beberapa pertemuan yang kemarin, kita sudah mulai membahas pola-pola jamak yang mencakup baik untuk makhluk-makhluk berakal maupun benda-benda yang tidak berakal. Sekarang kita belajar pola-pola jamak gabungan. Baik untuk kata-kata yang maknanya merujuk kepada orang atau makhluk yang berakal, maupun kata-kata yang bermakna benda atau makhluk-makhluk yang tidak berakal. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pola jamak untuk isim-isim yang terdiri dari 4 huruf dan huruf-hurufnya tidak satu pun terbuat dari huruf pemanjang, baik alif, wawu, maupun ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dari bahasan itu, dari bahasan tentang pola jamak untuk isim yang terdiri dari 4 huruf, kita lanjutkan dengan isim-isim yang terdiri dari 5 huruf dan huruf keempatnya merupakan huruf pemanjang. Kalau kemarin adalah 4 huruf yang tidak disertai huruf pemanjang satupun. Nah, sekarang kelanjutannya adalah 5 huruf, tetapi huruf keempatnya adalah huruf pemanjang. Silakan lihat ke papan tulis. Ustadzun. Ini kata yang terdiri dari 5 huruf. Ustadzun. Hamzah, sin, ta, alif, zal. Hurufnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Dan perhatikan huruf keempat, huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhirnya adalah alif. Dan alif ini fungsinya adalah pemanjang bagi harokat fathah sebelumnya. Ustadzun. Kalau sebelum ini, hurufnya ada 4 dan tanpa satupun huruf pemanjang. Nah, sekarang kita munculkan isim-isim yang terdiri dari 5 huruf dan huruf keempatnya alias huruf kedua sebelum terakhir adalah pemanjang. Ustadzun pemanjangnya adalah alif, huruf keempatnya. Berikutnya yang bawahnya tilmidun juga 5 huruf. Ta, lam, mim, ya, dal. 5 huruf kan? Apa huruf keempatnya? Apa huruf kedua sebelum terakhir? Huruf ya. Huruf ya adalah pemanjang. Karena huruf ya-nya sukun dan sebelumnya adalah kasroh. Berarti ya ini fungsinya memanjangkan kasroh sebelumnya. Karena huruf ya-nya sukun. Tilmidun 5 huruf. Huruf keempatnya pemanjang berupa ya. Syaitonun. Sin, ya, to, alif, nun. 5 huruf. Huruf keempatnya juga pemanjang berupa alif, memanjangkan fathah sebelumnya. Perhatikan syaitonun, ini huruf keduanya ya. Dan ya-nya pun sukun. Jangan terkecoh. Ini memang ya-nya sukun. Tetapi ini huruf ya-nya bukan pemanjang. Kenapa? Karena meskipun huruf ya-nya sukun, tetapi harokat sebelumnya fathah. Dan huruf ya sukun itu berfungsi memanjangkan kalau harokat huruf sebelumnya kasroh. Sedangkan ini harokat sebelumnya fathah, sehingga
fathah tidak bisa dipanjangkan oleh ya sukun. Maka sekalipun huruf ini adalah ya, tetapi ya ini bukan sebagai pemanjang. Sehingga syaitonun masuk dalam rumusan isim yang terdiri dari 5 huruf dan huruf keempatnya atau huruf kedua sebelum terakhir adalah huruf pemanjang, huruf alif. Bawahnya lagi sultanun, 5 huruf, huruf keempatnya pemanjang alif. Ya'subun, ya, ain, sin, wawu, ba, 5 huruf, huruf keempatnya adalah pemanjang berupa wawu. Yang ini alif, yang ini ya, alif, alif, ini wawu. Sudah lengkap. Contohnya mewakili huruf pemanjangnya alif, wawu, dan ya. Tiga-tiganya sudah kita munculkan. Terus di sampingnya miftahun. Ini juga sama. 5 huruf. Mim, fa, ta, alif, ha. Huruf pemanjang pada huruf keempatnya adalah alif. Begitupun misbahun, 5 huruf. Huruf keempatnya pemanjang, alif juga. Terus hanutun. Ha, alif, nun, wawu, ta. 5 huruf juga. Dan huruf keempatnya adalah pemanjang berupa wawu sukun, memanjangkan doma sebelumnya. Terus mungkin ada yang bertanya, ini hanutun, huruf keduanya adalah alif, yang memanjangkan fathah sebelumnya. Ya, benar. Nah, tetapi ini kata hanutun masuk dalam rumusan kata-kata ini. Karena rumusannya adalah 5 huruf dan huruf keempatnya merupakan huruf pemanjang. Sedangkan huruf-huruf sebelumnya tidak masalah. Baik huruf-huruf sebelumnya ada huruf pemanjang maupun bukan pemanjang. Yang contoh-contoh sebelahnya itu adalah isim-isim yang tidak terdapat huruf pemanjang sebelumnya, kecuali pada huruf yang keempat. Tetapi kata hanutun, huruf keempatnya adalah pemanjang, berupa wawu sukun memanjangkan doma, dan huruf keduanya juga alif, memanjangkan fathah sebelumnya. Tetapi yang jadi acuan adalah 5 huruf, huruf keempatnya berupa huruf pemanjang bagi harokat sebelumnya. Begitupun togutun, ini satu karakter. Hanutun, togutun, satu karakter. Dan kata seperti ini ada teman-temannya. Semisal jamusun. Jamusun. Jim, alif, mim, wawu, sin. Jamusun. Kerbau. Atau kata yang lain, komusun. Kof, alif, mim, wawu, sin. Artinya kamus. Masuk sama dengan karakteristik hanutun dan togutun. Sama. Terus berikutnya syubbakun. Nah, ini agak berbeda. Syubbakun dari segi katanya ada perbedaan dengan kata-kata yang lain sebelumnya. Tetapi ini masuk dalam kategori rumusan yang sekarang kita pelajari. Kenapa? Karena syubbakun sama-sama terdiri dari 5 huruf dan huruf keempatnya berupa pemanjang. Apa pemanjangnya? Alif. Memanjangkan fathah sebelumnya. Terus, dari mana kita tahu bahwa kata syubbakun terdiri dari 5 huruf? Mari kita hitung. Syubbakun huruf pertamanya adalah shin. Huruf keduanya adalah ba. Tetapi ba-nya pakai tasdid. Berarti sama dengan 2 huruf. Berarti shin 1, ba ada 2, berarti 3. Dan keempatnya adalah alif. Pemanjang bagi fathah sebelumnya. Dan yang kelima adalah kaf. Berarti ini juga ada 5 huruf. Sama-sama 5 huruf. Dan huruf keempatnya adalah pemanjang berupa alif. Dan kata seperti ini ada temannya. Semisal adalah kata dukkanun. Dukkanun. Dal, kaf bertasydid berarti 2, berarti 3. Tambah alif yang keempatnya dan nun yang kelima. Berarti 5 huruf juga. Dan pemanjangnya ada pada huruf yang keempat. Atau huruf keempatnya berupa pemanjang berupa alif memanjangkan fathah sebelumnya. Ini pun termasuk satu rumusan. Masuk satu kategori rumusan isim-isim yang kita bahas pada kesempatan kali ini.
Bahkan ada lagi kata yang lain yang mirip dengan ini, tapi harokat huruf pertamanya beda. Yang ini harokatnya dhammah. Yang berikutnya adalah jawwalun. Jawwalun. Saya tuliskan dulu. Jawwalun. Jawwalun. Huruf-hurufnya lihat. Jim, wawu, bertasydid. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf juga. Tetapi beda harokat pertamanya. Kalau yang sebelumnya syubbakun dukanun, harokat huruf pertamanya dhammah. Sedangkan yang ini harokat huruf pertamanya fathah, jawwalun. Tetapi sama-sama 5 huruf dan huruf keempatnya pemanjang berupa alif. Nah, lalu kalau kita menemukan isim-isim yang terdiri dari 5 huruf dan huruf keempatnya berupa pemanjang, baik alif, wawu maupun ya, bagaimanakah pola jamaknya? Nah, pola jamaknya adalah a, i, u atau a, i, atun. Ada 2 pola jamak. Saya akan tuliskan. Pola yang pertama adalah a, i, u. A, I, U. Perhatikan polanya. Ini strip, ada 4. Strip yang 4 ini, 1, 2, 3, 4 adalah representasi dari huruf-huruf asli yang bukan pemanjang di mufradnya. Sedangkan alif ini adalah tambahan dalam pola jamak. Sedangkan huruf ya sukun ini adalah pengganti bagi pemanjang yang ada pada mufradnya. Saya ulangi. Pola jamak a, i, u yang strip ini ada 4. Ini adalah merepresentasi huruf-huruf asli yang ada pada mufradnya. Berarti kalau ustadzun adalah hamzah, sin, ta, dan dal. Nah, terus alif ini adalah tambahan untuk pola jamak taksir khusus kata ini. Kata-kata dengan karakteristik seperti ini. Sedangkan huruf ya sukun yang sebelumnya kasrah ini, huruf ya sukun ini adalah pengganti bagi huruf-huruf pemanjang yang ada mufradnya. Mufradnya bisa saja alif, bisa saja ya, bisa saja wawu. Tetapi ketika dijamakkan, maka polanya, pemanjangnya ganti menjadi ya sukun. Kenapa? Karena harokat huruf sebelumnya kasroh. Karena huruf ya sukun itu menjadi pemanjang bagi harokat kasroh. Bukan dhammah, bukan fathah. Nah, jadi polanya adalah a, i, u. Nah, kita coba terapkan. Ustadzun, guru. Kalau kita ubah ke bentuk jamak, maka menjadi asatiru. Kita tuliskan. Asatiru. Huruf pertamanya hamzah, terapkan di sini. Huruf keduanya sin, terapkan di sini. Terus panjangkan alif. Kemudian huruf ketiganya ta, tempatkan di sini. Dan pemanjang pada mufrad diganti sama ya sukun. Dan huruf terakhir kelima terapkan di strip yang terakhir. Ustadzun menjadi asatiru. Asatiru. Seperti itu. Tilmizun. Gimana? Talamidu. Talamidu. Mudah. Talamidu. Syaitonun. Syayatinu. Syaitonun, syayatinu. Polanya simak ya, sambil dirasakan. Nadanya sambil dirasakan polanya. A, I, U. Syaitonun, syayatinu. Termasuk juga iblisu. Iblis, iblisu. Kalau diubah ke bentuk jamak, iblisu, maka polanya adalah a, i, u,
sehingga menjadi abalisu. Begitu. Kita lanjutkan. Sultanun, sultan. Sultanun salatinu. Ya'subun. Ya'subun artinya ada dua. Bisa capung, capung binatang yang terbang, capung, atau juga maknanya bisa pemimpin. Ya'subun bisa capung atau pemimpin. Ya'subun kalau kita ubah ke jama menjadi ya'asibu. Gampang. Baik, kita lanjutkan. Miftahun, silakan ubah ke bentuk jamak. Miftahun. Ini polanya. Miftahun, mafatihu. Terus misbahun. Bagaimana? Misbahun, masobihu. Masobihu. Nah, terus berikutnya hanutun. Nah, ini agak berbeda. Hanutun dan tohutun, huruf keduanya adalah alif pemanjang bagi fathah sebelumnya. Nah, bagaimana cara menjamakannya? Prinsipnya sama, polanya ngikutin ini, a, i, u. Tetapi ini ada karakteristik unik tersendiri, yakni ada alif pemanjang pada huruf kedua. Nah, bagaimana cara menjamakannya? Nah, jawabannya adalah kalau kita menemukan isim terdiri dari 5 huruf, huruf keempatnya pemanjang, dan huruf keduanya adalah alif pemanjang, maka alifnya diganti menjadi wawu. Sedangkan yang lainnya sama. Hanya alifnya diganti menjadi wawu. Karena kalau tetap alif, susah bacanya. Ha'ani itu merepotkan bacaan. Sehingga untuk memudahkan, maka alifnya diganti menjadi huruf wawu. Maka hanutun, jamannya jadi gimana? Hanutun, hawanitu. Saya tuliskan. Hanutun menjadi hawanitu. Hawanitu. Wawunya sebagai pengganti alif, alias alif diganti menjadi wawu. Hanutun, hawanitu. Hanutun artinya kedai. Hanutun, hawanitu. Lalu bagaimana kalau tohutun? Sama ya dengan hanutun. Silakan coba dijamakan. Diubah ke bentuk jamak. Tohutun. Sama. Alifnya jadi wawu. Tohutun. Jadi bagaimana? Tohutun. Towagitu. Tohutun. Towagitu. Dua lagi kata yang mirip dengan ini. Silakan ubah ke bentuk jamak. Saya ucapkan secara lisan saja. Jamusun. Silakan ubah ke bentuk jamak. Jamusun. Gimana? Jamusun. Jamaknya adalah jawamisu. Jawamisu. Jamusun, jawamisu. Gampang. Satu lagi yang memiliki karakteristik seperti ini. Komusun. Komusun. Gimana jamannya? Komusun. Jamannya adalah kowamisu. Alifnya jadi wawu. Komusun, kowamisu. Mudah. Jadi, ingat kalau ada isim terdiri dari 5 huruf, dan huruf keempatnya adalah huruf pemanjang, dan huruf keduanya berupa alif yang memanjangkan harakat fathah sebelumnya, maka alifnya diganti menjadi wawu. Seperti itu. Sama dengan rumusan yang lain-lainnya, yang satu karakteristik ini hanya perubahan pada huruf alif menjadi wawu. Itu saja. Terus terakhir,
Syubbakun dan dukanun. Sama 5 huruf, tetapi agak berbeda karena ada tasdid. Nah, tetapi prinsipnya sama. Polanya menggunakan ini. Coba, bagaimana cara menjamakan kata syubbakun, dukanun, atau kata yang semisal? Caranya, ikuti pola ini, dan huruf yang bertasdidnya pecah jadi 2. Pecah jadi 2. Syubbakun. Jadi gimana? Huruf pertamanya shin. Taruh di sini. Menjadi sya. Terus huruf keduanya ba yang pertama. Taruh di sini menjadi syaba. Nah, ba yang satu lagi simpan di sini huruf ketiga. Berarti syababi. Nah, terakhir huruf kaf. Taruh di terakhir. Huruf terakhir menjadi syababiku. Jadi syubbakun, syababiku. Mudah. Terus dukanun. Bagaimana coba? Dukanun. Sama saja. Huruf tasdidnya dipecah jadi 2. Bagaimana? Dukanun menjadi dakakinu. Dukanun, dakakinu. Satu lagi contoh yang tadi sudah kita tuliskan. Jawalun. Jawalun. Silakan ubah ke bentuk jamak. Polanya sama. Jawalun. Bagaimana jamaknya? Jawalun. Jamaknya adalah jawawilu. Jawawilu. Gampang ya? Jadi, kalau kita menemukan isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 5 huruf, maka pola jamaknya adalah a, i, u. Ini yang pertama. Nah, tetapi ada pola yang kedua untuk isim-isim yang karakteristiknya seperti ini. Apa polanya? Nah, akan saya tuliskan terlebih dahulu. Baik. Sebelumnya saya ingin sampaikan. Ustazun ini maknanya adalah guru. Tilmidun murid. Syaitonun setan. Sultanun bisa diterjemahkan dengan sultan atau kekuasaan. Penguasa atau kekuasaan. Lalu ya'subun bisa capung atau pemimpin. Miftahun kunci, misbahun lampu, hanutun kedai, tohutun tohut atau setan. Terus syubbakun jendela, dukanun toko. Nah, dari kata-kata ini ada 2 kelompok. Ada kata-kata yang maknanya merujuk kepada orang atau kepada makhluk yang berakal. Ustazun guru, manusia berakal. Timidun murid, manusia berakal. Syaitonun setan, bangsa jin. Itu makhluk yang berakal juga, setan. Sultanun sultan, penguasa berakal. Ya'subun pemimpin. Kalau dia pemimpin, maknanya orang, berarti berakal juga. Nah, sedangkan yang lain-lainnya tidak berakal. Nah, kalau kita menemukan isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 5 huruf dan huruf keempatnya berupa pemanjang, baik alif, wawu maupun ya, dan makna dari isim-isim tersebut merujuk kepada orang atau makhluk yang berakal, maka selain polanya menggunakan yang ini, a, i, u, juga bisa menggunakan pola yang kedua, yakni ini yang pertama. Nah, yang keduanya adalah pola a-i-atun menggunakan tambar buta ujungnya. Polanya adalah a-i-atun. Kalau yang di atas ada pemanjang ya. Nah, sedangkan yang bawah huruf pemanjang ya-nya dibuang dan diganti dengan tamar butoh di ujung, di akhir kata. Semula a, i, u ini berlaku buat kata-kata yang berakal maupun yang tidak berakal, kata-kata yang merujuk kepada makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, sedangkan yang bawahnya ini
Sedangkan yang bawahnya ini, ayatun, adalah pola jamak yang digunakan khusus untuk kata-kata dengan karakteristik yang seperti ini, tetapi merujuk kepada makna makhluk yang berakal, baik manusia maupun makhluk yang lainnya. Sehingga kata ustadzun bisa menggunakan asatidu, juga bisa menggunakan kata asatidatun. Tilmidun bisa talamidu, bisa juga talamidatun. Syaitonun bisa syayatinu, juga bisa syayatinatun. Syayatinatun. Sultanun bisa salatinu, juga bisa salatinatun. Ya'subun, yang artinya pemimpin, bisa ya'asibu, bisa juga ya'asibatun. Seperti itu. Dan ingat, ini tamar butoh. Biasanya kita tahu tamar butoh adalah ciri perempuan. Tetapi sudah saya sampaikan sebelum ini, kalau kita menemukan pola jamak yang ujungnya menggunakan tamar butoh, maka pola jamak itu pasti merujuk kepada kata mudzakkar. Karena pola jamak yang ujungnya ada tamar butoh ini, ketika dikembalikan ke bentuk mufrad, maka bentuk mufrad itu adalah kata mudzakkar. Sehingga pola jamak ini juga pola jamak untuk mudzakkar. Semua pola jamak taksir untuk muannats tidak satu pun yang menggunakan tamar butoh. Sehingga kalau kita menemukan pola jamak taksir yang ujungnya menggunakan tamar butoh, maka pastikan itu adalah pola jamak taksir untuk kata mudzakkar. Seperti itu. Kesimpulannya, kalau kita menemukan isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 5 huruf dan huruf yang keempatnya adalah huruf pemanjang, baik alif, wawu maupun ya, memanjangkan huruf sebelumnya, maka pola jamaknya ada dua macam, dua pola. Yang pertama adalah a, i, u. Ini berlaku untuk semua kata, baik yang bermakna orang, makhluk berakal, maupun benda-benda. Dan yang kedua, pola yang kedua adalah a'ayatun. Ini adalah pola yang khusus untuk isim-isim dengan karakteristik ini, khusus untuk isim-isim dengan karakteristik ini, tapi merujuk kepada makhluk yang berakal atau manusia dan semacamnya. Demikian bahasan kita kali ini. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mudah dipahami, semakin mudah, dan kita terus belajar dengan semangat dan ma'an najah.